Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kety Miranda Beru Sembiring dari Ekonomi Syariah 1, NIM 2010602033. Di sini saya akan menjelaskan mata pelajaran mikroekonomi Islam yang berjudul Konsep Dasar Ekonomi Islam. Yang pertama itu adalah asas ekonomi Islam. Asas dan kaidah sistem ekonomi Islam itu ada 3, yaitu kepemilikan, distribusi, sama disposisi. Yang dimaksud dengan kepemilikan itu terbagi menjadi 3, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, kepemilikan negara. Yang dimaksud dengan distribusi itu dibagi menjadi 1, yaitu menjamin kebutuhan per individu warga negara. Dan yang ketiga itu ada disposisi. Disposisi itu terbagi menjadi 2, yaitu pengembangan hak milik sama nafkah dan infak. Dan yang kedua itu adalah kebijakan mikroekonomi Islam. Yang dimaksud dengan kebijakan mikroekonomi Islam itu ada 3, yaitu kebutuhan manusia, kebutuhan per individu, kebutuhan kelompok. Dan kebutuhan manusia itu terbagi menjadi 2, yaitu kebutuhan per individu sama kebutuhan kelompok. Yang kedua itu adalah kebutuhan per individu. Kebutuhan per individu itu terbagi menjadi 3, yaitu kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, sama kebutuhan mewah. Yang ketiga itu adalah kebutuhan kelompok, itu terbagi menjadi 3, yaitu pendidikan, kesehatan, sama keamanan. Dan yang dimaksud dengan definisi kepemilikan itu adalah memanfaatkan zat dan jasa tertentu yang menyebabkan pemiliknya berbahan mendapatkan kegunaan serta mendapatkan kompensasi darinya. Dan bentuk kepemilikan itu terbagi menjadi 3. Bentuknya itu terbagi menjadi 3. Kepemilikan individu, kepemilikan negara, kepemilikan umum. Adapun sebab kepemilikan itu terbagi menjadi 3, yaitu waris, bekerja, sama pemberian negara. Dan ada juga di sini hukum tanah pertanian. Hukum tanah pertanian itu dia seperti ekstensifikasi tanah pertanian, pembelian lahan, memagari, menghidupkan tanah mati, dan pemberian negara petani. Ada juga di sini yaitu hukum perdagangan. Hukum perdagangan itu dia terbagi menjadi 2, yaitu perdagangan domestik sama perdagangan luar negeri. Dan ada juga di sini hukum syarik. Hukum syarik dalam Islam itu terbagi menjadi 3, yaitu ijab dan kabul, orang yang lebih melakukan tasyaruf, dan yang ketiga itu sesuatu yang bisa dijadikan. Dan bentuk syari itu terbagi menjadi 7, yaitu syari amla, syari ukur, syari iman, syari abdan, mudarabah, syarikah wujud, mufawaddah. Dan bentuk syari kapitalis itu terbagi menjadi 4 bentuk syari kapitalis, yaitu perseroan firma, perseroan terbatas, koperasi, dan asuransi. Dan ada juga di sini bentuk dan ciri harta milik umum. Bentuk dan ciri harta milik umum yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu fasilitas umum. Yang dimaksud dengan fasilitas umum itu adalah hilangnya fasilitas umum ini akan menyebabkan sengketa bagi masyarakat. Dan yang kedua itu adalah bahan tambang yang tidak terbatas, seperti air, minyak, dan emas, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga itu ada sumber daya alam. Sumber daya alam yang dimaksud dengan sumber daya alam adalah sumber yang sifat perkembangannya menghalangi dimiliki secara perorangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bekerja sama pemberian negara. Dan ada juga di sini hukum tanah pertanian. Hukum tanah pertanian itu dia seperti ekstensifikasi tanah pertanian, pembelian lahan,
memagari, menghidupkan tanah mati, dan pemberian negara petani. Ada juga di sini yaitu hukum perdagangan. Hukum perdagangan itu dia terbagi menjadi dua, yaitu perdagangan domestik sama perdagangan luar negeri. Dan ada juga di sini hukum syari'. Hukum syari' dalam Islam itu terbagi menjadi tiga, yaitu ijab dan kabul, orang yang lebih melakukan tasyaruf, dan yang ketiga itu sesuatu yang bisa dijadikan. Dan bentuk syari' itu terbagi menjadi 7, yaitu syari' amla, syari' ukur, syari' iman, syari' abdan, mudharabah, syarikah wujud, mufawaddah. Dan bentuk syari' kapitalis itu terbagi menjadi 4 bentuk syari' kapitalis, yaitu perseroan firma, perseroan terbatas, koperasi, dan asuransi. Dan ada juga di sini bentuk dan ciri harta milik umum. Bentuk dan ciri harta milik umum yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu fasilitas umum. Yang dimaksud dengan fasilitas umum itu adalah hilangnya fasilitas umum ini akan menyebabkan sangkata bagi masyarakat. Dan yang kedua itu adalah bahan tambang yang tidak terbatas, seperti air, minyak, dan emas, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga itu ada sumber daya alam. Sumber daya alam yang dimaksud dengan sumber daya alam adalah sumber yang sifat perkembangannya menghalangi dimiliki secara perorangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.